Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar soal network automation. Minggu lalu kita sudah mempelajari basic dari network automation itu sendiri. Jadi di kesempatan kali ini, di video ini, Franz akan lebih ke arah praktik. Ya, jadi saya akan memberikan basic-basic dari network automation yang umumnya digunakan. Nah, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan menggunakan perangkat secara langsung, maka kita akan mengerjakannya secara simulasi dengan menggunakan GNS3. Kenapa Bu Frans pilih GNS3? Karena GNS3 ini bisa memberikan simulasi secara real. Jadi kalau misalnya nanti mau dikembangkan lagi, teman-teman juga bisa melakukan remote atau melakukan otomasi perangkat-perangkat kalian dengan menggunakan server yang ada di GNS3. Kebetulan untuk di simulasi kali ini, Bu Frans akan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana kita melakukan otomasi untuk perangkat-perangkat dengan vendor Cisco ya. Jadi teman-teman nanti bisa dikembangkan lagi untuk perangkat-perangkat lain, mungkin dengan vendor lain. Tapi di kali ini, Bu Frans akan contoh untuk otomasi jaringan di perangkat. Kita akan mulai simulasinya dengan menggunakan GNS3. Oke, pertama kalian harus buka dulu aplikasi GNS3-nya. Pastikan kalau kalian sudah mengikuti langkah-langkah yang sudah saya terangkan minggu lalu bagaimana cara mengkonfigurasi GNS3, termasuk di dalamnya adalah dengan membuat satu adapter khusus dengan menggunakan loopback adapter. Nah, loopback adapter ini yang nantinya akan kita gunakan untuk sebagai controller Python kita. Nah, sebelum kita mulai simulasinya, Bu Frans akan terangkan dulu gimana caranya kalian mengkonfigurasikan GNS3 kalian untuk bisa menjadi server sekaligus perangkat yang bisa kalian remote. Jadi ini topologi kita, di mana kita akan nantinya akan menggunakan 3 router yang akan terhubung ke switch ya. Nah, switch ini nanti akan terhubung ke dalam, ini kebetulan saya gambarkan controllernya sebagai cloud ya. Ini nanti akan menjadi controller kita, dan controller ini akan kita gunakan dengan menggunakan bahasa Python. Oke. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan simulasi atau melakukan otomasi jaringan, kita perlu mengkonfigurasi router-router kita dulu. Kebetulan ini Cisco base ya, jadi nanti teman-teman boleh melihat dasar-dasar dari konfigurasi di dalam router Cisco. Oke, nah sesuai dengan topologi kita akan mencoba untuk melakukan simulasi berdasarkan topologi ini dengan menggunakan 3 router dengan yang dikontrol dengan menggunakan satu controller Python yang terhubung dengan satu switch. Oke, perlu kalian pahami terlebih dahulu bahwa karena dia berada di dalam satu switch yang sama, maka router-router ini akan terhubung dengan menggunakan satu IP address yang berada dalam satu network yang sama, di mana router 1 dia menggunakan IP 1.1, router 2 menggunakan 1.2, dan router 3 menggunakan 1.3. Oke, kita mulai masuk ke GNS3-nya ya. Jadi teman-teman boleh membuat lab baru. Di sini Bu Frans akan menggunakan lab Python. Kalian boleh menempatkan project ini dimanapun, cuman saya menjadikannya satu di dalam lab Python saya. Oke, seperti ini. Kalau sudah kalian membuat project baru, jangan lupa untuk mengkonfigurasikan dari localhost kalian. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat network adapter yang tujuannya adalah menggunakan untuk link to GNS3. Step by stepnya kalian bisa cek di penjelasan saya yang lalu ya. Nah, di sini saya juga mengaktifkan VirtualBox saya. Pastikan kalian juga punya VirtualBox ya, karena GNS3 ini bisa jalan karena ada virtual machine juga di dalamnya. Nah, cek terlebih dahulu virtual Ethernet dari VirtualBox kalian ini memiliki IP address berapa. Kebetulan di sini saya menggunakan DHCP dengan IP 169 dengan belakang 241 ya. Jangan lupa untuk mengkonfigurasikan IP address ini sebagai local server kalian di dalam GNS3 kalian. Jadi ceknya di bagian preference, edit preference, kemudian kalian bisa masuk di bagian server, kemudian di bagian host bindingnya ini silakan, ini kan IP-nya ada banyak muncul. IP ini muncul dari mana? IP ini adalah IP yang keluar di adapter kalian yang di bagian sini. Nah, ini IP-IP-nya nanti akan muncul di dalam GNS3 kalian. Nah, sesuaikan IP lokal server kalian dengan IP GNS3 yang
sesuaikan IP lokal GNS3 kalian dengan IP yang kalian gunakan di dalam VirtualBox ini. Kebetulan saya pakai yang 241, maka di sini saya bindingnya juga ke yang 241. Kalau enggak nanti nggak bisa remote nanti ya. Oke, cara untuk memasukkan router Cisco sesuai dengan topologi yang tadi kita pakai itu sudah saya share di minggu yang lalu ya. Jadi kalian sudah tinggal mengikuti. Nah, enaknya kalau pakai GNS3 ini sama seperti kita menggunakan seperti Winbox di dalam MikroTik, kita tinggal drag and drop aja. Sama seperti kita menggunakan Cisco pakai Tracer, network simulator lainnya juga seperti itu ya, tinggal drag and drop. Kemudian saya sudah mencantumkan di sini router iOS dengan C2691, tinggal drag and drop seperti ini. Seperti topologi tadi, kita menggunakan 3 router ya. 3 router dengan 1 switch. Kalian bisa pilih yang bagian Ethernet switch. Kemudian jangan lupa masukkan cloud sebagai controller Python kalian. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kalian bisa ganti ya namanya ya, controller Python. Oke, seperti ini. Nah, silakan hubungkan Ethernetnya dari switch ini ke masing-masing router. Untuk Ethernet 0, saya nyambung ke controller Python saya. Nah, sebelum kita menghubungkan ini, kita perlu setting dulu bahwa controller Python kita menggunakan loopback adapter yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi kalau saya boleh tunjukkan di sini, saya sudah bikin link to GNS3 dengan loopback adapter ya. Kalian bisa cek di sini ya, ini KM test loopback adapter yang kita inputkan kemarin. Kemudian kalian sudah setting IP-nya di sini. Kalian settingnya secara statik ya, harus berada di dalam satu jaringan yang sama dengan router kalian. Karena coba kita lihat topologinya yang tadi, bahwa kita menggunakan switch itu bekerja di dalam satu network yang sama. Jadi kalau di sini 1.1, 1.2, 1.3, maka yang untuk controller Python-nya saya menggunakan 1.4 ya, seperti ini ya. 1.254 untuk controller Python-nya. Oke, karena itu di loopback adapter kalian juga harus disetting dengan menggunakan IP static demikian ya. Di sini kebetulan Bu Fran sudah setting 1.254 untuk subnet masknya default aja, karena ini menggunakan switch biasa, jadi nggak usah disetting gateway-nya. Oke. Jika sudah, pastikan kalau kalian sudah merename adapter kalian. Seperti ini kan tinggal klik kanan kemudian di rename. Untuk memudahkan kita supaya tidak terbalik-balik kita menggunakan adapter yang mana, maka ini Bu Frans kasih nama link to GNS3 ya. Jadi ketika kalian connect kan di sini saya connect dengan Ethernet 0, di sini akan muncul adapter-adapter kita yang sedang aktif. Ya. Nah, silakan pilih yang link to GNS3 seperti itu. Oke, kemudian untuk yang Ethernet 1 saya sambungkan dengan router 1, Ethernet 2-nya ke 2, dan Ethernet 3-nya ke 3. Seperti ini. Oke, kalau sudah, untuk memudahkan kalian saat melakukan konfigurasi dan tidak lupa terhadap IP address, maka kita bisa memberikan notes di sini ya. Jadi untuk yang router 1, 192.168.1.1/24, yang di router 2 menggunakan 192.168.1.2/24, dan di router 3 kita pakai 192.168.1.3/24. Oke, untuk controller Python-nya masih ingat ya, tadi pakai 192.168.1.254/24. Ingat-ingat, karena ini menggunakan satu switch yang sama, kita menggunakan switch, maka kita akan mengkonfigurasikannya ke dalam satu network yang sama. Oke, untuk start dari atau istilahnya kita menghidupkan, kalian bisa lihat di sini ini masih merah ya. Kalau masih merah artinya dia masih belum start atau belum hidup routernya. Kalian bisa melakukan startnya dengan cara klik kanan di start seperti ini, atau bisa langsung start yang ini. Kalau start yang ini dia akan mengaktifkan semuanya. Oke, saya aktifkan satu persatu. Kalau sudah hijau seperti ini, kita akan belajar dulu cara mengkonfigurasikan router Cisco ya. Jadi untuk melakukan remote secara
untuk mengkonfigurasikan router, kalau Cisco itu dia lebih ke arah Cisco base itu lebih ke arah CLI ya. Jadi kalian konfigurasinya dengan cara by line, by text maksud saya. Tinggal diklik 2 kali aja, dia akan melakukan remote seperti ini. Jadi masuk konsolnya seperti ini ya. Nah, yang harus diketahui bersama bahwa kita harus bisa mengkonfigurasikannya dengan mengecek terlebih dahulu adapter apa yang akan kita setting gitu ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini tadi masuk Ethernet berapa ya, supaya kalian tidak lupa, kalian bisa mencantumkan ini. Mengaktifkan label di dalam GNS3, tinggal diklik ini aja. Artinya dari switch 1 menuju ke R1 dia terkoneksi dengan fast Ethernet 0/0. Demikian pula seterusnya yang lain ya. Oke. Nah, beberapa hal yang akan kita konfigurasi di sini ada dua konfigurasi utama yang akan kita setting. Yang pertama adalah set IP address-nya terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua kita akan set telnet atau SSH-nya supaya kita bisa meremote router kita. Seperti yang Bu Fran sampaikan sebelumnya, bahwa syarat utamanya dari sebuah network otomasi adalah ini. Kita butuh untuk bisa meremote node yang akan kita manage ya. Kita kebetulan menggunakannya agentless, yang kita nggak perlu menginstal something di dalam manage node kita. Kita pakai yang agentless ya. Yang penting ada remote SSH atau telnet aja sudah cukup. Gitu. Jadi ini dua hal ini yang perlu kita set di dalam router kita masing-masing. Nah, di dalam router Cisco, cara pertama untuk mengkonfigurasikan IP address adalah kalian harus masuk ke dalam configure terminal dulu. Config ini ya. Yang pertama set IP address. Oke, set IP address. Yang langkah pertama adalah kalian harus masuk ke dalam konfigurasi terminalnya dari Cisco-nya terlebih dahulu. Kemudian kalian masuk ke dalam interface berapa yang akan kalian setting. Nah, kita melihat di sini bahwa kita menggunakan interface-nya fast Ethernet 00 ya. Maka kita bisa menuliskannya interface fast 0/0. Kalau misalnya kalian di sini sambungkan dengan fast Ethernet 1/0 ya kalian sesuaikan dengan di sini ya. Oke, setelah itu kita akan setting IP address-nya. Komennya di dalam Cisco itu IP address, IP add, kemudian IP address yang kita masukkan. Saya kasih contoh untuk yang router 1. Kemudian subnet mask-nya. Kalian bisa lihat di sini saya menggunakan prefix length-nya 24, maka kita menggunakan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke? Langkah yang keempat adalah kita perlu mengaktifkan no shutdown. No shutdown ini artinya interface tersebut akan selalu nyala gitu ya, supaya konfigurasi IP address kita tidak hilang. Begitu. Oke, yang kedua untuk IP address yang perlu kita set hanya ini aja. Ini yang pertama ya, set IP address-nya. Kemudian yang langkah kedua kita perlu mengkonfigurasikannya adalah set telnet atau SSH atau SSH-nya. Oke, langkah yang pertama masih tetap masuk di dalam konfigurasi terminal. Jadi masih melanjutkan yang di sini. Kalian nggak perlu di exit dulu, nggak perlu buka lagi, langsung lanjutkan aja. Nah, untuk topik pertama kita akan membahas dengan menggunakan modul telnet. Kita akan mencoba meremote secara telnet. Maka konfigurasi yang dilakukan adalah line VTY 0/4. 0/4 ini artinya adalah jumlah user yang kita perbolehkan untuk melakukan remote terhadap perangkat kita secara langsung pada saat yang bersamaan. Kalau 0 sampai 4 itu seperti array ya, jadi indexing mulai 0, 1, 2, 3, 4. Artinya ada 5 user yang bisa meremote router kita secara langsung secara bersamaan pada saat yang sama. Gitu ya, kalian boleh bebas mau settingnya 0 sampai 10, 0 sampai 20, terserah kalian. Artinya kalian sendiri yang bisa menentukan berapa jumlah user yang bisa koneksi secara bersama-sama. Oke, kemudian yang kedua, kita harus login terlebih dahulu dalam router kita dengan menggunakan login lokal. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah kita perlu set username dan password yang kita gunakan untuk masuk ke dalam router kita. Istilahnya kalau kita mau akses router, kita kan perlu autentikasi terlebih dahulu ya. Jadi memasukkan username dan password. Nah, kalian bisa ketikkan di sini username. Kebetulan karena ini routernya Cisco, saya menggunakan
username-nya menggunakan Cisco, kemudian password-nya menggunakan Cisco juga untuk memudahkan kita. Oke, yang keempat, kemudian kalau sudah, jangan lupa kalau di dalam Cisco itu, konfigurasi Cisco, biasanya kita kalau mau konfigurasikan harus masuk ke dalam privilege mode. Privilege itu artinya gampangannya kalau misalnya di Linux kita biasanya harus masuk ke dalam root. Nah, seperti itu. Kalau di dalam Cisco kita menyebutnya sebagai privilege mode. Oke, privilege modenya cara settingnya adalah dengan enable password, masukkan password untuk privilege mode kita. Saya samakan aja dengan menggunakan Cisco. Oke. Supaya konfigurasi dari IP address dan telnet ataupun SSH kita tidak hilang, maka jangan lupa untuk mengkonfigurasikan write. Write itu artinya, jadi gini, di dalam Cisco itu ketika kalian tidak melakukan write, istilahnya save configuration kalian, maka ketika router itu di restart, maka konfigurasi kalian akan hilang semua. Jadi dia semacam live configuration. Nah, untuk membuatnya dia tersimpan di dalam memorinya router, maka kalian harus melakukan write terlebih dahulu. Jadi simpan save configuration. Oke, dengan menggunakan, kalau misalnya kalian masih berada di dalam konfigur terminal, maka kalian bisa mengetikkannya seperti ini, do write. Tetapi kalau misalnya kalian sudah exit sehingga keluarnya hanya seperti ini misalnya, nah seperti ini, R1, router 1, kemudian tanda hashtag seperti ini, kalian bisa langsung mengetikkannya write saja. Tetapi kalau kalian berada di dalam konfigurasi seperti ini, ada config seperti ini, maka kalian mengetikkannya dengan menggunakan do write. Paham ya maksudnya ya? Oke, karena saya masih belum exit dari konfigurasi yang ini, maka saya mengetikkannya sebagai do write. Oke. Nah, ini untuk yang set yang telnet ya. Nanti saya akan jelaskan secara khusus kalau kita udah masuk di dalam otomasi dengan menggunakan Paramiko, NetMiko dan seterusnya, itu sudah remote-nya menggunakan SSH. Nanti akan ada tambahan konfigurasi di sini, tapi karena kita akan membahas mengenai modul telnet lib di dalam di dalam Python, maka kita stop sampai di sini aja dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan router kita masing-masing sesuai dengan urutan yang sudah saya cantumkan di sini. Oke, kita masuk ke router 1 dulu ya. Jadi seperti tadi kita masukkan T, kemudian kalian cek di sini saya menggunakan interface fast 0/0. Oke, interface fast Ethernet 0/0. Kemudian saya masukkan IP address-nya 192.168.1.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian no shutdown supaya interface-nya tidak mati. Biasanya silakan ditunggu sebentar, dia akan keluar. Nah, seperti ini. Dia akan nge-up-kan interface kita. Kalau sudah, kita akan konfigurasikan telnetnya. Line VTY 0/4. Kemudian kita masuk ke router kita dengan login lokal, kemudian set konfigurasikan username dan passwordnya. Hati-hati, jangan sampai kita keliru menggunakan spasi seperti ini ya. Nanti berarti kalau kita menggunakan spasi, nanti pada saat memasukkan password juga harus pakai spasi. Jadi hati-hati ketika ngetik ya. Oke, kemudian kita enablekan password kita jika kita ingin masuk ke dalam privilege mode. Oke, jangan lupa untuk do write. Nah, dia akan building configuration seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk router 2 dan router 3. Tinggal klik 2 kali, kemudian seperti ini, kemudian kita konfigurasi terminal, interface fast Ethernet 0/0, kemudian IP address-nya 192.168.1.2, 255.255.255.0, kemudian no shutdown. Oke, setelah itu kita masuk konfigurasi untuk telnetnya, line VTY 0/4, login lokal, username, password. Kebetulan untuk semua router ini saya samakan supaya nanti pada saat kita konfigurasi kita cukup menggunakan satu password dan username yang sama. Kalian boleh membedakan, cuma nanti ada beberapa konfigurasi yang harus dibedakan, script yang harus dibedakan ketika kalian menggunakan username dan password yang berbeda-beda. Oke.
Kemudian saya enable password untuk privilege modenya, dan jangan lupa melakukan do write. Oke, masuk router 3. Oke, conft interface pas 0/0, IP address-nya 192.168.1.3 dengan prefix lainnya 25/24 seperti ini. Kemudian no shutdown. Oke, line PTY 0/4, login lokal, jangan lupa username, password, dan enable password untuk privilege mode. Jika sudah, jangan lupa lakukan do write. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi untuk ketiga router kita. Sekarang kita akan mencoba untuk meremote router-router kita ini dari controller kita. Controller kita menggunakan secara lokal ya. Jadi kalian sudah bisa terlebih dahulu kita coba untuk cek apakah kita sudah terhubung dengan router-router kita yang ada di sini. Jadi controller Python ini adalah menggunakan loopback, artinya interface loopback yang ada di komputer kita. Jadi kita seharusnya dengan konfigurasi demikian, dengan topologi seperti ini, kalian bisa melakukan ping terhadap router kalian yang ada di KNS3 tetapi melalui laptop kalian sebagai controllernya. Kita coba ya, melakukan ping 192.168.1.1. Sudah reply ya, kita artinya sudah terhubung dengan router yang ada di router 1 ini. Kita coba cek untuk yang ke router 2. Oke, sudah reply. Kita coba untuk yang ke router 3. Oke, sudah reply semua ya. Oke, kalau sudah reply semua, kita akan coba untuk meremote router kita dari laptop kita. Oke, kalian bisa install Putty atau Moba Extreme atau aplikasi apapun yang digunakan untuk remote. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Ingat, kita masih mengkonfigurasinya dalam bentuk telnet ya. Jadi silakan pilih connection type-nya adalah dengan telnet, dengan port default-nya adalah 23. Oke, dia akan minta untuk username dan password yang udah kita setting. Jadi kalian bisa masukkan di sini username-nya Cisco dengan password-nya Cisco. Kita akan coba remote apakah router kita berhasil. Nah, ini tadi yang maksud saya dia belum masuk ke dalam privilege mode. Masih guest mode. Jadi untuk bisa masuk ke dalam privilege mode, maka kita harus mengaktifkan dengan kata-kata enable. Kalau di dalam router Cisco seperti itu ya. Enable. Nah, kalian akan diminta untuk memasukkan password seperti ini. Nah, makanya passwordnya kita udah setting dengan menggunakan Cisco. Nah, kalau sudah berubah menjadi hashtag seperti ini, artinya kalian sudah masuk di dalam privilege mode. Kita akan cek apakah konfigurasi router kita sudah berhasil masuk. Kalian bisa ceknya dengan menggunakan show IP interface big. Ini ya, tadi kita udah setting untuk fast Ethernet 00, kita setting dengan menggunakan IP 1.1. Oke, kita coba connect lagi, kalian tinggal pilih new session aja. Kita coba masuk ke router 2 192.168.1.2 dengan connection type-nya telnet. Kemudian kita masukkan di sini Cisco, passwordnya Cisco. Oke, sama ya, ini masih guest mode ya. Jadi kita bisa masuk ke privilege modenya dengan cara enable, masukkan passwordnya Cisco. Oh sorry, oke, salah ketik Cisco. Nah, ini sorry ya. Enable Cisco. Nah, ini ketika saya masukkan passwordnya Cisco nggak mau nih. Kebetulan mungkin Bu Fran salah settingnya dengan di konfigurasinya di sini. Saya mungkin menggunakan spasi. Kita coba cek ya. Kita cek menggunakan line PTY. Kemudian, nah ini Cisco tanpa spasi. Kemudian enable, nah ini coba cek ya, ini saya pakai spasi nih, enable passwordnya, jadi saya hapus ya. Oke, do write, jangan lupa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kalian menjadi salah ketik karena hanya menggunakan spasi aja, akhirnya passwordnya udah bener tapi ada spasinya, akhirnya itu nggak kebaca di sini. Kita coba cek lagi yang tadi pakai putih ya, 192.168.1.2.
kemudian masuk ke telnet, kita coba masuk Cisco enable Cisco. Nah, sudah masuk ya. Berarti tadi karena kesalahan tipu aja saya ada spasinya di situ. Kita cek apakah sudah masuk konfigurasi kita. Tipu. Ya, 1.2. Kalian boleh remote juga. Jadi sebelum kita melakukan otomasi, pastikan bahwa controller kalian udah berhasil untuk meremote router kalian, ya. Karena syarat dari otomasi adalah selama agentless network monitoring, selama kita bisa meremote router kita atau device kita, telnet atau SSH aja cukup. Tapi kalau selama tidak bisa diremote ya kita nggak akan bisa berhasil melakukan otomasi, gitu ya. Saya akan coba masuk ke dalam router 3 saya. Cisco enable Cisco. Oke, show IP interface. Ini ya, udah masuk 1.3. Oke, karena kita udah berhasil remote, maka langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat script di mana script kita ini nantinya berhasil untuk melakukan otomasi untuk ketiga router kita ini. Oke.